Shalom, apa kabar semuanya? Semoga hari ini kita semua penuh sukacita karena Tuhan ada di dalam kita. Pada saat ini, secara khusus saya ingin mengajak kita semua untuk sejenak merenungkan firman Tuhan. Berkisah berawal dari kenapa saya ingin berbagi walaupun sesaat. Pada saat anak saya harus stay at home di rumah, dia mengatakan, "Ma, kapan sekolah lagi?" Kemudian setiap hari saya harus mengecek grup lain karena kebetulan saya wali kelas. Anak-anak menulis tentang tulisan, "Kapan Bu kita sekolah lagi? Kami rindu ke sekolah. Kami rindu bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan Bapak Ibu guru." Sambil memasang emotikon dengan derayan air mata. Baiklah, di antara kalian, jika ada yang membawa HP yang ada aplikasi kitab suci bisa dibuka, atau Alkitab bisa dibuka juga. Kita buka dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 17. Ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Ayat 17, tetaplah berdoa. Mengapa saya pilih ayat ini? Di atas keprihatinan pandemi COVID-19 ini, saat saya membaca tulisan-tulisan yang ditulis oleh anak saya, tiba-tiba hati saya tergerak. Nak, jikalau kamu ingin sekolah, jikalau kamu ingin beraktivitas seperti dulu kala, kamu jangan hanya mengeluh, jangan hanya merintih, bersungut-sungut, tapi berdoalah untuk Indonesia, untuk negara kita. Karena Alkitab mengajarkan bahwa dalam keadaan apapun kita harus bersukacita dan tetap berdoa. Apakah kalian sudah berdoa untuk pandemi COVID-19 ini? Jikalau kalian belum berdoa, mari Ibu mengajak kalian, kita semua berdoa agar Tuhan segera menghapus badai corona ini, menghilangkan dari bumi pertiwi kita. Yang kedua, mari kita berdoa untuk para dokter, suster, dan tenaga medis, supaya Tuhan beri kekuatan dan kesehatan, karena di tangan mereka para pasien membutuhkan perawatan. Dan tentunya kita berdoa supaya kita semua yang kena dampaknya boleh mempunyai kekuatan untuk menghadapi situasi yang pasti tidak nyaman. Di antara semuanya itu, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, jelaskan di dalam firman Tuhan mengatakan, dalam segala hal. Pasti kalian berkata, wah, gampang sekali Bu, kalau kita dalam keadaan yang baik-baik saja. Persediaan beras banyak, uang jajan ada, stok dalam lemari penuh, makanan, pentol, sosis, cilok, atau apapun. Pasti kalian mengatakan enak. Kalau situasinya seperti itu, bagaimana dengan kami yang kebetulan keluarga kami dalam batas menengah atau mungkin ke bawah? Jelas kita nggak bisa. Kita disuruh sama dengan mereka yang berkecukupan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, ini firman Tuhan, jadi bukan kata manusia, bahwa dalam segala hal, baik suka, baik duka, baik persediaan beras banyak, persediaan beras sedikit, baik uang pulsa banyak, uang pulsa sedikit. Jadi kita tetap harus bersukacita, tapi belum berhenti dan berdoa. Kenapa? Karena dengan kita berdoa, ada masa waktu Tuhan memulihkan. Jadi kita tidak bisa mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Semua ada di tangan Tuhan, asal kita harus berusaha. Bagaimana kita berusaha? Karena kita harus menjadi warga negara yang baik, kita harus mengikuti aturan yang diberikan oleh pemerintah.
Kalau kita harus stay at home, ya kita stay at home, jangan penuh sukacita. Jangan sampai kita, aduh stay at home, nggak bisa nge-game, nggak bisa jalan-jalan ke mall, ya kan? Biasanya anak-anak kadang pulang sekolah ke mall, jalan-jalan nge-game. Sekarang tiba saatnya kita memasuki masa menjelang Jumat Agung. Ini tiba saatnya kita menarik diri dari keramaian. Kita memfokuskan diri di dalam keprihatinan negara kita. Kita harus menarik diri dari kesukaan-kesukaan itu. Mungkin ada maksud Tuhan dari semuanya ini. Kita biasanya berada pada zona nyaman. Semua serba ada. Ingin jalan-jalan oke, nonton bioskop oke. Sekarang tiba waktunya kita harus duduk diam, bersimpu di hadapan Tuhan. Dengan kita duduk bersimpu menghadap kehadiran Tuhan, kita boleh belajar taat dan setia. Dan pada akhirnya, pada waktu Tuhan, biarkan Tuhan bekerja. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita angkat pujian. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita serahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kita serahkan segala kehidupan kita. Yakinlah, pada waktunya nanti, ada waktu Tuhan. Tuhan akan memulihkan Indonesia. Dan Tuhan akan menjawab setiap doa-doa yang kita naikkan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, dan tetaplah berdoa. Tuhan Yesus